Shalom untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kita hari ini? Shalom kepada Bapak Ibu Guru, beserta semua anak didik yang kami kasihi dan juga semua orang tua anak didik kami. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami semuanya. Sungguh kami tidak mampu menghitungnya, bahkan kami tidak bisa melukiskannya dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas semua pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun kami, pimpin kami, tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu, kami bisa menerimanya, dan istimewa kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kuasai waktu ini, biarlah Engkau bekerja Roh Kudus, menguasai setiap kami, baik hati, jiwa, dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima, mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru di seluruh dunia, khususnya untuk guru-guru saya. Selamat Hari Guru juga kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah SMP Kristen Kalam Kudus, yang ada di Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia. Nah, hari ini untuk kita semuanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya bagikan tema untuk kita yaitu I love my teacher, yaitu saya mencintai guru saya. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan untuk kita yang terambil dari Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Sekali lagi saya bacakan untuk kita dari Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Tema firman Tuhan ini bahwa saya mencintai guru saya. Firman Tuhan ini dikhususkan kepada kita murid-murid. Kita sebagai seorang murid, apakah kita mencintai guru kita? Pertanyaannya kepada kita. Pertama sekali, saya akan berbagi untuk kita semuanya. Kata guru. Kata guru berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata gu dan ru. Gu artinya kegelapan atau belum berpengetahuan, sedangkan ru artinya bersinar, bercahaya. Jadi kata guru berarti transformasi, proses transformasi dari gu ke ru yang tidak berhenti, yang berlangsung terus-menerus. Makanya ada istilah berkata long life education, belajar seumur hidup. Anak-anak yang kami kasihi, belajar seumur hidup. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab juga dikatakan ada 5 jawatan gereja. Ada 5 jawatan gereja. Dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan jawatan gereja itu terdiri dari rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan yang terakhir adalah pengajar atau guru. Nah, anak didik yang kami kasihi, kita semuanya perlu mengetahui seorang guru hadir di tengah dunia adalah seorang yang sangat bermanfaat, dibutuhkan, karena guru memiliki tugas yang sangat mulia, yang sangat penting bagi seluruh kita umat manusia. Sebelum kita lebih jauh mengetahui tentang tanggung jawab guru, kita harus mengetahui bahwa Tuhan Yesus disebut sebagai guru. Tuhan Yesus disebut sebagai guru agung. Apa saja buktinya? Kenapa Tuhan Yesus dikatakan
sebagai guru agung. Yang pertama, Tuhan Yesus lahir ke dunia, Dia adalah sebagai utusan Bapa di surga untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dari kegelapan dunia kepada terang. Itulah Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia menjadi guru. Selanjutnya, kenapa Tuhan Yesus dikatakan guru agung? Tuhan Yesus itu selama di dunia, Dia mengajar banyak orang tentang apa yang telah Dia dengarkan, apa yang telah Dia lihat, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk diberikannya kepada manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah guru. Sering dikatakan Dia adalah rabi. Panggilan rabi menunjuk kepada guru. Yesus adalah guru. Mengingat sebagai seorang guru, Tuhan Yesus mengajar banyak orang ketika Dia masih di dunia. Tuhan Yesus sebagai guru, Dia mengajar dengan menggunakan metode yang sangat banyak. Nah, kalau kita rajinnya membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, kita banyak melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar banyak orang dengan menggunakan banyak sekali metode, ya. Misalnya Tuhan Yesus menggunakan metode ilustrasi, perumpamaan, ceramah. Dia juga bisa menggunakan metafora, simbolis. Banyak Dia menggunakan metode-metode yang sangat sederhana, yang sangat relevan, yang sangat faktual. Dia menggunakan metode ke banyak orang melihat konteksnya, kondisinya. Jadi di setiap Tuhan Yesus mengajar, Dia melihat bagaimana cara mendekati orang-orang yang sedang diajar oleh Tuhan Yesus. Dan banyak sekali ketika Tuhan Yesus mengajar, tujuannya itu tercapai, sasarannya itu tercapai. Jadi sewaktu Tuhan Yesus mengajar, Dia menggunakan banyak sekali metode. Metodenya sangat menarik. Metodenya itu sangat membuat para pendengarnya bergairah, semangat, bisa mengubah kehidupan banyak orang. Itu adalah contoh teladan yang harus kita lihat dari pribadi Yesus Sang Guru Agung. Yang paling sangat penting kita teladani dari Yesus, bahwa Yesus menjadi guru agung. Dia memberikan teladan yang luar biasa di tengah dunia ini. Tuhan Yesus tidak hanya saja berkata-kata, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan sikap, pribadi, figur, karakter yang tepat dan yang benar. Ya, kalau diperhadapkan kepada kita, ya, lebih berharga satu tindakan nyata dibandingkan 1000 ucapan, 1000 omongan, 1000 pembicaraan. Masih lebih berharga satu tindakan nyata. Dan Yesus, Dia selalu bertindak sesuai dengan perkataannya. Bukan hanya berkata-kata, tetapi Tuhan Yesus melaksanakannya juga. Di dalam kitab Yohanes, Tuhan Yesus dikatakan Dia seorang guru. Ditunjukkan di sana, di dalam kitab Yohanes ini dikatakan Tuhan Yesus menunjukkan keteladanannya, kerendahan hatiannya, kesabarannya sebagai seorang guru. Waktu itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, teladan ini menjadi gambaran, menjadi contoh yang wajib kepada kita guru-guru. Itu yang kita saat ini pelajari tentang Yesus sebagai guru agung. Saat ini kita memasuki bagaimana kita sebagai seorang guru, tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Baik saya, baik Bapak Ibu semuanya selaku guru, apa sih tanggung jawab kita? Nah, pertama sekali, apa panggilan Bapak Ibu sebagai seorang guru? Apa panggilan saya sebagai seorang guru? Apakah
kita terpanggil sebagai guru? Karena keterpaksaan? Ataukah kita sebagai seorang guru karena memang ada tujuan yang lain? Ataukah kita terpanggil sebagai seorang guru memang murni mau menjadi guru yang benar, yang sesuai rencana Allah? Sebagai seorang guru, jika kita mau melihat, janganlah jadi guru kalau kamu mau jadi kaya. Kita memang sebagai seorang guru tidak berkesempatan untuk menjadi kaya secara materi, secara harta. Mungkin kita tidak memiliki kesempatan seperti orang lain memiliki kesempatan, tetapi kita sebagai guru memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mendidik banyak orang. Guru adalah tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat luar biasa. Guru tanpa tanda jasa. Firman Tuhan juga dikatakan dalam Lukas 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Di sini guru adalah pribadi yang sangat penting. Kalau kita mengingat lagu ya, lagu sekarang kita rata-rata semua guru tahu, murid-murid tahu. Guruku tercinta, guruku tersayang, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Luar biasa seorang guru. Dan kalau saya secara pribadi mendengar ya lagu Terima Kasih Guruku ucapkan, setiap saya mendengar lagu ini menangis. Karena saya secara pribadi menyadari saya ada sampai saat ini adalah semua karena guru saya. Saya berdiri saat ini semua karena guru saya. Saya tidak mungkin bisa seperti ini tanpa guru saya. Jadi saya tahu persis bagaimana pentingnya guru itu di dalam hidup saya. Sekarang kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di dalam itu dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Ingat, guru-guru itu adalah hamba-hambanya Tuhan yang harus menyampaikan perintah-perintahnya Tuhan. Tatkala di saat kita menyampaikan semua perintah Tuhan, bahwa kita sekalipun kita guru statusnya tanpa tanda jasa, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan memperhitungkan setiap jasa-jasa kita di dalam kita mengajar setiap anak didik kita. Bagaimana tanggung jawab peran guru di dalam kehidupannya, di dalam tugasnya? Yang pertama, kita harus tahu peran guru itu adalah mengajar. Mengajar itu adalah kita sedang mentransfer, kita sedang mengirimkan, kita sedang membagikan, memindahkan pengetahuan, ilmu yang kita miliki kepada anak didik kita. Mereka yang pada awalnya belum tahu menjadi tahu. Itu adalah mengajar. Kalau di sekolah, kita tahu sendiri kita belajar banyak mata pelajaran. Ada agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, IPS, fisika, ada banyak pelajaran yang lainnya. Ini adalah tugas seorang guru, memindahkan
Di antaranya, mendidik itu adalah termasuk membimbing anak-anak. Guru bukan hanya sekedar memindahkan ilmu pengetahuan, tetapi guru mendidik, membimbing anak-anak bagaimana sikap mereka, karakter mereka, akhlak mereka, moral mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sering sekali, ini contoh real ya, ini juga pernah saya dengarkan sendiri. Kalau anak-anak kita di rumah salah, ini saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi ini contoh yang pernah terjadi ya. Kalau anak di rumah sikapnya tidak baik, ada orang tua berkata, "Kamu begitu ya, diajarkan oleh guru kamu di sekolah ya?" Nah, ketika anak ini juga di sekolah, bagaimana kamu di rumah? Apakah orang tua kamu mengajarkan seperti itu? Nah, guru dan orang tua di sini saling, bagaimana guru kamu, bagaimana orang tua kamu? Nah, harus kita pahami ya, orang tua dan guru di sekolah itu adalah sama-sama guru, sama-sama pengajar, sama-sama pendidik. Nah, itulah tugas guru yang kedua, mendidik. Selain membimbing, guru itu juga mengarahkan. Terkadang anak-anak didik kita, mereka berjalan sesuai dengan kemauan mereka. Terkadang juga mereka tidak memahami harus bagaimana, harus seperti apa. Di sini guru harus mengarahkan, "Nah, begini ya nak ya, ini tidak boleh begini nak, ini yang terbaik loh, ini kamu harus jauhin, begini nak." Guru itu berperan penting untuk mengarahkan anak-anak didiknya. Dan selain mengarahkan, guru juga selalu melatih anak-anak. Melatih anak-anak ini tidak cukup hanya sekali, dua kali, tapi berulang kali. Tatkala guru tidak sabar apa yang terjadi, wah, mungkin saya tidak akan mau lagi jadi seorang guru. Karena kita melihat 30 orang anak, 50 orang anak, 50 orang karakternya berbeda-beda, sifatnya, sikapnya, pribadinya yang berbeda-beda. Di sini guru berperan aktif dalam mengarahkan anak-anak. Sangat dibutuhkan kesabaran. Wah, kita guru adalah seorang yang benar-benar harus sabar. Apakah dengan seperti ini tugas guru itu gampang? Tentu saja tidak. Sudah dilatih, harus dinilai. Nah, ini begini nak, ini tidak bagus. Saya beri masukan ya, saya kritik ya, jangan sakit hati ya. Kalau saya mengkritik itu bukan mau menjatuhkan ya nak ya. Jadi murid-murid, kalau kamu sedang dikritik guru kamu jangan langsung down, jangan kecewa, menangis, sedih, putus asa, jangan. Di saat guru kamu sedang mengkritik kamu, berarti kamu punya kesempatan untuk berubah, untuk melakukan yang terbaik. Berterima kasihlah kalau kamu sedang dikritik oleh guru kamu. Tidak ada seorang guru menginginkan anaknya jatuh, terpuruk. Tetapi semua guru itu menginginkan semua anak didiknya menjadi anak yang lebih baik dan lebih baik menjadi yang terbaik. Setelah menilai, guru-guru juga wajib mengevaluasi. Nah, guru-guru juga melihat hal yang seperti ini harus dirubah lagi, besoknya seperti ini, minggu depannya seperti ini, bulan depannya seperti ini. Jadi guru-guru juga tetap belajar. Bukan berarti guru-guru tanpa persiapan, tanpa harus belajar sebelumnya. Nah, guru-guru itu harus mempersiapkan hari lepas hari apa yang mau diajarkan kepada murid-muridnya. Apalagi zaman sekarang COVID ya, dikuras habis-habisan tenaga kita. Kita harus dipaksa kreatif, kita dipaksa untuk lebih inovatif, berkreasi, lebih proaktif dalam mempersiapkan diri, dalam mempersiapkan banyak hal dalam mengajar.
mengajar anak didik. Jadi guru itu bukan hal yang mudah, yang gampang. Ketika kita menjadi guru, kita tahu bagaimana menjadi orang tua. Ketika anak kita gagal, kita merasa gagal. Ketika anak didik kita berhasil, wah bangga, luar biasa. Ketika anak kita sedih, kita merasakan kesedihan. Bagaimana anak didik kita merasa dia adalah diri kita sendiri. Jadi guru itu memberikan seluruh kehidupannya kepada anak didiknya. Pikirannya, perasaannya, pengetahuannya, apa yang ada di dalam dirinya, semua dibagikan kepada murid-muridnya. Lalu, bagaimanakah kita sebagai seorang murid? Apakah kita selama ini menganggap guru itu tidak penting? Guru itu tidak kita hiraukan. Guru itu tidak kita dengarkan. Guru itu tidak kita taati. Apakah saat ini kita sebagai seorang murid memilih untuk dengar-dengaran atau memilih untuk berontak kepada guru kita? Di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus sangat dekat dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat dekat dengan Yohanes, dengan Yakobus, dengan Petrus. Tuhan Yesus dekat dengan mereka, tentu saja ada faktornya. Karena murid ini sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana mereka dengar-dengaran kepada Yesus? Bagaimana mereka mau dibimbing? Bagaimana mereka aktif dengan Tuhan Yesus keseharian mereka? Demikian kamu seorang murid. Kamu jangan berpikir kamu harus menjadi orang yang pintar, harus ranking 1, itu penting loh. Tapi bukan itu yang pertama. Ketika kamu mau dengar-dengaran, mau taat, mau melakukan tugas-tugas kamu, aturan-aturan yang ada, itu merupakan satu kunci yang sangat-sangat penting bagi kamu seorang murid. Karakter kamu bagus, sikap kamu bagus, itu sudah contoh yang sangat-sangat baik. Nah, sekolah Kristen Kalang Kudus hadir bukan hanya membekali pengetahuan kita, tapi membekali spiritual kita, karakter kita, sikap kita. Dan kita juga diminta untuk kita bertumbuh, berbuah kepada sesama kita, di tengah keluarga kita, lingkungan kita, di tengah dunia ini. Jadi garam, jadi terang. Itulah kita menjadi seorang murid, harus siap menjadi murid yang diinginkan Tuhan. Bagaimana murid-murid saat ini? Apakah kamu siap menjadi murid yang diinginkan oleh Tuhan? Dengarkan kata guru kamu, dengarkan kata orang tua kamu, hargai jasa-jasa guru kamu, hargai orang tua kamu, karena didikan itu sangatlah mahal, tidaklah terbeli harganya. Didikan itu adalah modal utama kita bisa sukses, kita bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan banyak orang di dunia ini. Itu dasarnya ketika kita mau dengar-dengaran atas didikan guru-guru kita, didikan orang tua kita. Nah, bagaimana murid-murid yang kami kasihi? Apakah kita selama ini menyadari pentingnya peran guru dalam kehidupan kita? Apakah kita pernah kecewa lalu kita benci kepada guru kita? Kita harus tahu, tidak ada guru yang tidak menginginkan kesuksesan anak-anaknya. Dimarahi, di saat kamu dikritik, di saat kamu dinasihati, di saat kamu ditanya berulang kali, di saat kamu disapa oleh guru kamu, jangan kamu mengira, jangan kamu menganggap itu hanyalah sesuatu yang percuma. Tetapi pikirkan saat ini sebagai seorang murid, apa yang harus saya lakukan?
Apakah saya seorang murid harus dengar-dengaran kepada guru saya? Ingat, di saat kamu mendengarkan guru kamu, berarti kamu mengasihi diri kamu. Kamu memperlakukan diri kamu dengan baik. Kamu sedang mengasihi Tuhan kamu. Kami, guru-guru hadir, menjadi alatnya Tuhan. Kami guru-guru hadir menjadi alatnya Tuhan untuk membawa kalian murid-murid mengenal Tuhan, membawa kalian kepada jalan yang benar, membawa kalian menjadi anak-anak yang terampil. Impian kami semua guru, kalian menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Kalian membawa terobosan yang baru kepada dunia ini. Kalian bisa membaharui dunia ini. Kalian bisa menjadi terang di dalam kegelapan dunia ini. Jadi anak-anak yang kami kasihi, jadilah murid yang baik, menjadi murid yang taat, menjadi murid yang mengasihi guru-gurunya. Tatkala kamu mengasihi guru-guru kamu, kamu adalah murid yang sangat diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jadilah murid teladan, jadilah murid yang mengasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua guru-guru dan juga kita semua anak didik. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa pentingnya guru di dalam kehidupan kami. Tanpa guru kami akan tersesat. Tanpa guru kami tidak akan memiliki pengetahuan. Kami akan ada di dalam kegelapan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya kami menjadi murid-murid yang senantiasa mengasihi guru-guru kami dan mengasihi Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati kita, jaga sikap kita di hadapan Tuhan. Shalom.